Yang kelima, wa min adabid du'a aidan an takhtara isman min asma'illahi subhanahu munasiban lil mas'alati allati turiduha wa tas'aluha. Nah, ini membutuhkan ilmu. Di antara adab berdoa juga adalah engkau pilih nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan masalah permintaan yang engkau inginkan dan yang engkau permohonkan kepada Allah. Nah, apa yang kita harapkan? Rezeki, dialah Razzaq, dialah Mu'ti, dialah Wahhab. Apa yang dikadukan kepadanya? Ketakutan akan kezaliman orang makhluk terhadap kita. Dialah Jabbar, dialah Hafiz, dialah Muntaqim, dialah Al-Mu'izz, dialah Al-Mudhil, dialah Ad-Dar An-Nafi', dialah Ad-Dar. Nah, pilihlah dari asma'illahi ta'ala itu yang sesuai dengan masalah, dengan permintaan kita, dan pakai nama itu di dalam doa ketika bermohon kepadanya. Tapi kau yang membutuhkan beraja seketik kau arti Asmaul Husna, saya tak tahu. Jadi kan sulit beragama tanpa ilmu. Pakailah namanya. Bukankah itu yang disuruh oleh Allah kepada kita dalam surah Al-A'raf ayat 180? Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah punya nama-nama yang indah, maka serulah dia dengan nama-nama itu. Cuma mana yang akan dipakai dari sekian nama? Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman. Allah punya 99 nama. Kalau bisa dihimpun, diihsa, dihimpun, dipakai, difahami maknanya, dihadirkan ke dalam hati kita dan dipergunakan di dalam ibadah, siapa yang menemukan 99 itu dijamin oleh Nabi dakhalal jannah. Nah, sekarang sejauh mana ilmu kita tentang al-asma al-husna? Nah, tentu tidak cukup hanya dengan terjemahnya saja, juga harus memahami maknanya. Kadang-kadang terjemahnya pun aneh-aneh dibuat orang. Al-Muntaqimu, yang maha membalaskan dendam. Masa begitu menterjemahkan? Namanya Allah pendendam. Nah, jadi dipelajari sehingga kita bisa memilih. Nah, ada sebagian orang yang ingin berdoanya baca Asmaul Husna dari awal sampai akhir, kebetulan apa nyanyinya. Tidak begitu menggunakan. Pakailah nama itu sesuai dengan masalah, dengan permintaan yang kita harapkan dikabulkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah? Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-A'raf itu, kalimat fad'uuhu biha, serulah Allah dengan Asma'ul Husna itu, artinya adalah ay utlubu minhu bi asma'ihi. Mintalah dari Allah dengan memakai asma'nya itu. Fayatlubu bikulli ismin, seseorang meminta dengan setiap nama itu ma yaliqu bihi, yang sesuai dengan makna nama tersebut. Misalnya, ya Rahim irhamni, wahai yang maha menyayangi, sayangilah aku, gitu. Ya Rahman, wahai yang maha pengasih,
irhamni, kasihilah. Ya Hakim, wahai yang maha bijaksana, wahkumli, putuskanlah hukum aku di pihak yang menang, di pihak yang beruntung. Ini kalau orang yang berperkara seru Allah dengan ya Hakim, ya Adil, ya Muqsid. Nah, gitu juga ya Razik atau ya Razzaq, urzuqni, wahai yang maha pemberi rezeki, berikanlah aku rezeki. Nah, demikianlah cara berdoa. Wa in da'auta bil a'ammi wal a'zam, kalau engkau ingin berdoa lebih umum, banyak yang diminta, maka serulah dengan nama lafaz jalalah ya Allah. Nah, karena lafaz Allah mutadamminun, mencakup seluruh nama. Tapi ingat, Tuhan bukan nama Allah. Tuhan bukan nama Allah. Itu terjemah dari kata Rabb atau Ilah. Nah, kalau di dalam berdoa, dalam adab berdoa, Tuhan tidak kita pakai, karena itu bukan namanya. Itu terjemahnya. Dan terjemahan dengan kata Tuhan pun sebenarnya tidak meliputi seluruh makna Rabb dan Ilah. Tapi tidak ada bahasa awak untuk penterjemahkannya selain itu, maka dipakai. Karena itu dalam beribadah kita tidak panggil ya Tuhanku, panggillah ya Rabbi, ya Ilahi, panggillah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, fad'uhu biha.